Nestlist YouTube channel. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian, dan pada pagi ini, ya untuk ILM kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul forgetting, atau dalam bahasa Indonesia yaitu melupakan atau lupa. Lupa itu merupakan sebuah ketidakmampuan untuk mengingat materi atau suatu hal yang pernah dipelajari sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu dan ya hampir semua orang sudah pernah merasakan, hampir kita tahu bahwa lupa ini merupakan fenomena yang bisa terjadi di mana saja dan ya kapan saja. Seperti kayak misalnya kita mau makan, kita lupa ambil sendok atau piring, ataupun kita mau belajar untuk ya belajar suatu kemampuan, tapi saat kita gunakan kemampuan itu kita lupa, itu biasa saja. Ataupun seperti memori-memori yang di masa lampau ya, misalnya memori-memori pas masih kecil. Seperti ya dari contoh-contohnya juga dan juga dari definisinya, kita mempunyai gambaran bahwa lupa itu merupakan suatu hal yang negatif ya. Dan ya dari kebanyakan dari kita ingin bahwa lupa ini tidak terjadi karena ya ketidakmampuan untuk mengingat sesuatu kan ya. Nah, tapi apakah kalian tahu kalau misalnya lupa ini sebenarnya walaupun negatif itu penting loh bagi kita, entah itu bagi tubuh ataupun ya bagi kesehatan psikologis kita, mental health dan ya sebagainya. Nah, sebelum kita membahas tentang hal-hal seperti itu ataupun tentang bagaimana cara lupa bisa terjadi, kita akan bahas dulu nih tentang jenis-jenis memori. Nah, pada umumnya jenis-jenis memori ini dibagi menjadi dua, tapi demi ya untuk memperjelas saja kita akan bagi menjadi tiga. Yang pertama di sini ada jenis memori yaitu short term memory. Apa sih short term memory? Short term memory itu adalah sistem kerja otak yang terlibat dalam mengingat sesuatu informasi dalam waktu yang singkat. Nah, contohnya dari penerapan short term memory ini apa? Yaitu ada nomor telepon dan game konsentrasi. Apa ini maksud dari nomor telepon ini? Maksudnya bayangkan aja saat kita mau beli pulsa menggunakan nomor telepon ya di counter. Nah, nanti setelah kita mau beli nih, nanti pasti counternya akan nanya nih, nomor telepon kita apa. Nah, short memori ini akan digunakan ketika counter ini, ya yang menjaga counter akan input nomor telepon kita. Setelah diingat oleh counter, nanti akan diinput ke sistem mereka untuk diisi pulsanya. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai transaksinya, ataupun mungkin gagal ya, cancel, nah nomor telepon ini pasti akan telah secara cepat dilupakan ya. Karena ya bagi counter kita hanya customer yang lewat ataupun ya nggak tahu bisa datang lagi atau enggak. Jadi dan apalagi informasi nomor telepon ini tidak terlalu relevan untuk diingat ya. Jadi secara otomatis menjadi short term memory yang gampang dilupakan. Selanjutnya di sini ada contoh game konsentrasi. Game konsentrasi yang dimaksud ini ya seperti card flipping ya. Kalau ya ada beberapa game nih seperti card flipping yang harus mencokin kartu ataupun game-game lainnya ya. Game-game konsentrasi lainnya maksudnya. Itu adalah merupakan tentu penerapan short term memory. Selanjutnya di sini ada working memory. Working memory ini mirip dengan short term memory, tapi melibatkan komponen otak lainnya. Komponen otak lainnya untuk mengolah informasi. Untuk contohnya di sini ada reading comprehension dan juga memainkan alat musik menggunakan sheet music atau ya kertas musik yang berisi not balok. Ya. Lalu yang terakhir di sini ada long term memory. Long term memory ini merupakan sistem kerja otak yang dapat mengingat suatu informasi dalam waktu yang panjang. Untuk contohnya di sini ada personal experience atau ya pengalaman hidup ya, seperti ya pengalaman dari masih kecil dan lainnya. Ataupun juga bahasa. Ini bahasa ini merupakan ya bahasa yang kita sering gunakan sehari-hari. Ya, misalnya bahasa Indonesia yang sering digunakan ataupun bahasa Inggris dan bahasa daerah lainnya mungkin ya. Nah, itu untuk jenis-jenis memori. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa dan bagaimana kenapa kita bisa lupa. Kenapa kita bisa lupa? Di sini ada 4 poin-poin utama ya. Tapi sebenarnya ada banyak dan
Aku ngambilnya 4 aja supaya lebih ringkas, dan juga ini 4 yang sering terjadi ya. Untuk yang pertama di sini ada decay. Teori decay ini merupakan teori di mana memori akan hilang secara perlahan jika tidak digunakan kembali dalam waktu yang lama. Ini untuk contohnya itu seperti bahasa ya, penggunaan bahasa. Kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris tapi jarang kita gunakan, karena ya setiap hari kita gunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya, tapi kita jarang menggunakan bahasa yang kita pelajari, entah itu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan lain-lain, itu secara perlahan kita bakal lupa tuh bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris, dan juga mulai tidak terbiasa. Nah, itu merupakan salah satu contoh teori decay, ya, lupa secara decay. Selanjutnya di sini ada retrieval failure. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika kita tahu kalau kita ingat sesuatu, tapi kesulitan untuk mengingat. Nah, untuk contohnya ini misalnya nama orang. Misalnya kita tahu nih, ada orang yang kita kenal, kita dulu udah kenal, kita tahu mukanya seperti apa dan sebagainya, tapi kita lupa namanya. Itu merupakan salah satu fenomena retrieval failure. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada interference proaktif. Interference proaktif merupakan lupa yang terjadi ketika kita kesulitan untuk mengingat hal baru karena memori lama. Nah, untuk contohnya ini, bahasa juga. Kalau misalnya kita udah sering menggunakan bahasa Indonesia, dan kita misalnya baru belajar bahasa baru, bahasa Spanyol ya, yang bukan merupakan bahasa yang sering digunakan di Indonesia, ya walaupun ada beberapa orang yang belajar bahasa Spanyol, kita akan kesulitan untuk belajar bahasa Spanyol, karena memang ya, bahasa ibu kita itu merupakan bahasa Indonesia. Dan kadang kalau misalnya kita udah pernah belajar bahasa Inggris juga, jadi lumayan tercampur ya, itu merupakan ya interference proaktif. Untuk yang terakhir di sini ada interference retroaktif. Ini merupakan kebalikan dari proaktif, di mana lupa yang terjadi ketika kita kesulitan untuk mengingat hal lama karena memori yang baru. Nah, ini seperti contohnya yaitu nomor telepon. Misalnya kita udah lama menggunakan nomor telepon A, terus kita masa aktifnya habis, lalu kita ganti ke nomor telepon B. Nomor telepon B kita gunakan secara bertahun-tahun dalam waktu yang lama. Nah, setelah sudah lama menggunakan nomor telepon yang baru itu, kita mau coba nih untuk ingat nomor telepon yang lama yang dulu pernah kita gunakan. Nah, kita akan menjadi sulit karena sudah kita lupakan karena interference retroaktif ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pro dan kontra dari lupa, atau disadvantage dan advantages dari lupa ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pro-nya terlebih dahulu. Di sini ada emotional well-being. Di sini yang dimaksud dari emotional well-being ini, contohnya seperti kalau misalnya kita melupakan trauma. Ini berkaitan dengan psikologi. Jadi kalau misalnya kita mau punya suatu trauma, lalu perlahan-lahan kita lupa tentang trauma itu, lalu kita dihadapkan lagi tentang trauma yang sama, ya sudah, kita lupa. Jadi ya, well-being. Lalu selanjutnya ada flexibility. Ini berkaitan dengan teori yang sebelumnya ya, tentang interference, di mana kalau misalnya kita melupakan hal lama, kita jadi bisa saja menjadi lebih mudah untuk mengingat hal baru, seperti yang nomor telepon itu. Tapi ya ada kontranya, yaitu ya agak susah untuk mengingat hal yang sudah kita lupakan. Itu flexibility. Lalu selanjutnya di sini ada prioritization of important information, ya, untuk memprioritaskan informasi yang lebih relevan atau yang lebih penting. Lalu akan lanjutkan dengan kontranya. Untuk sisi kontranya, yang pertama, untuk sisi kontranya, yang pertama ada potential indicator of health issue. Kalau misalnya kita lupa, itu merupakan suatu hal yang natural untuk memori kita bekerja untuk lupa. Tapi kalau misalnya lupa ini terjadi dalam jangka waktu yang singkat dan terjadi dalam frekuensi yang banyak, itu bisa saja menjadi salah satu indikator kalau misalnya kita ada health issue ya, seperti demensia ataupun ya masalah-masalah pikiran dan memori lainnya. Lalu selanjutnya ada emotional impact. Ini contohnya itu seperti kalau misalnya kita melupakan memori-memori yang penting bagi kita, seperti
childhood memory itu kan menjadi salah satu yang core memory kita ya. Dan kalau misalnya kita lupa, itu bisa berpengaruh dengan emotional well-being kita. Itu emotional impact. Lalu yang terakhir di sini ada loss of important information. Ini merupakan kebalikan dari pro-nya. Gimana kalau misalnya kita bisa melupakan hal-hal yang tidak penting, bisa saja kita melupakan hal yang penting juga. Saat kita ingin menggunakannya, bisa saja kita lupa. Itu untuk pro dan kontra yang lupa. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kekuatan memori. Di sini ada beberapa yang saya list, dan untuk selebihnya sebenarnya masih ada tentu saja, karena ya untuk hal medikal ataupun biologis itu pasti masih ada panjang, namun ya akan di list beberapa yang general saja. Di sini ada olahraga, exercise. Jadi dengan kita olahraga, kita bisa melatih otot kita dan juga melatih kekuatan jantung sehingga bisa memompa darah lebih lancar lagi ke seluruh tubuh, termasuk ke otak ya. Lalu yang kedua di sini ada sleep well atau tidur dalam waktu yang cukup ya. Pada umumnya 8-9 jam itu udah cukup untuk tidur ya. Tapi ya kalau misalnya kekurangan tidur itu juga menjadi masalah untuk fisikal dan psikologi ya. Itu untuk sleep well. Lalu di sini ada being mentally active. Kalau misalnya ini berkaitan dengan mental health, jadi ya semakin sehat mental health kita, memory power juga seiring berjalan waktu akan meningkat juga. Lalu ada healthy food, ya makan makanan yang bergizi dan yang penting bagi tubuh kita. Itu sudah umum ya, untuk kesehatan apapun makanan sehat itu pun penting. Yang terakhir di sini ada review dan rehearsal. Kalau misalnya kita ingin mempelajari sesuatu ataupun ya mengingat sesuatu, melakukan review dan rehearsal itu menjadi penting bagi kita. Dan setelah kita belajar suatu hal, ingin mempelajari suatu hal, kita bisa melakukan review. Jadi kita baca ulang ataupun kita hafalin ulang, pelajari ulang. Itu menjadi salah satu solusi untuk kita bisa ingat ataupun ya cara overall untuk meningkatkan memory power kita. Itu saja untuk materi tentang perjalanan ini, dan terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Feren untuk materinya ya. Buat materinya sendiri dia cukup menarik terkait lupa soalnya. Ya, ini aku baru tahu sih. Jadi di dalam memori kita emang dibagi beberapa jenis, dan untuk lupa sendiri dia juga dibagi beberapa jenisnya juga. Ini aku jujur juga baru tahu kalau lupa ini ternyata ada keuntungannya juga ya. Tapi di sisi lain kan kita biasanya terkait lupa ini lebih ke sisi negatif, sedangkan yang sudah dijelaskan oleh Feren ternyata ada sisi keuntungannya juga. Jujur aku juga orangnya mudah lupa, memiliki sifat pelupa kayak gitu. Dan biasanya untuk mengatasinya itu sih aku biasanya bikin catatan atau enggak bikin sum up lah dari materi atau enggak apa yang baru aku pelajarin kayak gitu. Untuk sisi pelupanya itu untuk satu jenis pelupa yang biasa aku ini sih yang tadi kalau nggak salah ada yang short term kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan baru dipelajari nih, terus tiba-tiba suka lupa aja gitu apa yang tadi baru dipelajarin. Nah kalau kayak gitu biasanya sih aku emang biasanya lebih bikin catatan atau enggak sum up sih kayak gitu mungkin dari aku. Oke, selamat pagi Feren, terima kasih ya sebelumnya atas materi yang disampaikan, karena untuk materinya sendiri ini cukup relate ya buat sebagian besar orang nih, karena kan untuk kayak lupa gitu bener-bener sering banget ya terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kadang kan kayak, ih kok masih muda tapi sering lupa gitu kan, tapi kan ternyata ada beberapa alasan nih di balik itu gitu kan. Semuanya tadi udah dijelasin juga ya sama Feren gitu, kenapa sih kita bisa lupa gitu kan. Tadi kan ada decay ya, retrieval failure juga, interference proaktif, retroaktif juga gitu. Dan mungkin aku juga mau nambahin dikit juga gitu ya, mungkin kalau misalnya lupa ini selain yang tadi udah disampaikan gitu kan, sering terjadi juga
disebabkan karena emosi gitu ya. Kadang kan ingatan emosional itu bisa lebih kuat ataupun sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu sih ini biasanya di aku juga gitu ya sering berasa kalau misalnya suatu hal yang bikin aku kesel gitu ya, bikin aku marah gitu tuh aku kayak keinget mulu gitu sampai beberapa hari, beberapa minggu tuh kayak ingetan pada waktu itu tuh kayak inget mulu gitu kan. Entah itu misalnya ada orang yang bikin aku marah atau apa gitu kan. Nah itu tuh kata-katanya aja tuh aku inget gitu. Padahal biasanya kayak yang sering terjadi gitu ya. Ini juga aku otaknya mungkin agak otak dori juga ya. Kadang kalau misalnya lagi kenalan gitu kan, nama gitu kan bisa tiba-tiba 1 detik tuh lupa gitu. Ini tadi siapa yang ngomong namanya lupa gitu. Cuma kalau misalnya emang kayak melibatkan beberapa emosi yang terjadi gitu kan, itu kadang tuh aku lebih cepet apa ya, maksudnya lebih lama lah ingetnya gitu. Cuma kan ya tergantung juga ya gitu karena kalau misalnya, suatu hal itu yang, mungkin tadi udah dibahas juga sama Feren juga kan gitu, kalau misalnya ada ingatan-ingatan mungkin, terkait dengan suatu hal yang bikin kita traumatis atau apa, itu kan kadang tuh kayak lebih, apa ya, mungkin tersimpen tapi kita lupain aja gitu, padahal tuh sebenarnya tuh memorinya tuh masih ada gitu kan. Jadi kayak, hal-hal yang traumatis yang kayak gitu-gitu tuh biasanya kita lebih, inget lah lebih lama gitu ingetnya. Terus juga mungkin kalau, beberapa kondisi khusus juga gitu ya, kalau misalnya kita lupa itu kan kadang bisa jadi indikasi beberapa penyakit juga ya, tadi udah dibahas juga sama Feren gitu, entah itu, Alzheimer, demensia, dan lain-lain gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga harus bisa aware juga sih, mungkin nggak aware sama diri sendiri tapi sama orang sekitar juga, karena kadang kayak indikasi-indikasi kayak lupa itu kita sering anggap sepele gitu ya, ya udahlah gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya itu udah semakin parah atau misalnya emang, gejala-gejalanya udah kayak bener-bener apa ya, yang lupanya tuh parah banget gitu kan. Nah itu juga kita aware buat orang-orang sekitar kita juga gitu, buat pemeriksaan lebih lanjut gitu. Cuma ya mungkin, dari apa yang tadi, Feren sampaikan, udah cukup lengkap juga ya. Tadi kan dijelasin juga terkait dengan short term memory gitu kan, long term memory itu apa gitu. Jadi, mungkin orang-orang yang belum tahu pun juga jadi lebih aware lagi gitu, oh iya fungsi otak kita dalam memori itu kan ada emang short term memory, sensory memory gitu kan, ada long term memory gitu kan. Jadi semuanya juga ke-info gitu kan terkait dengan, forgetting ini, lupa gitu. Mungkin dari aku itu aja ya, Feren untuk hari ini. Thank you ya Feren ya atas apa yang, udah kamu jelasin hari ini. Oke, terima kasih. Oke, thank you Feren untuk penjelasannya nih terkait yang mengenai lupa ya, kenapa we forget. Yang dimana jujur, again, ini sesuatu hal yang kita selalu pasti relate sesuai dari yang Kabil juga sebetulnya mention, yang sangat relate dan kita sering banget experience gitu kan yang ngomongnya. Yang dimana dari most of people juga pasti pikirnya kayak, oh nih lupa tuh kenapa kita lupa gitu kan ya. Yang dimana itu hal tergolong tapi emang dari yang presentasi kamu memang tadi udah di-mention bahwa itu ada beberapa kayak keuntungan yang dimana kayak seperti bisa dibilang bukan menghapus sih, kayak meng-override lah ya bisa dibilang sebuah memori yang tidak dikenal lah mungkin bisa dibilang atau gimana gitu kan kalau terutama. Yang dimana jujur memang saya ada beberapa yang kayak seperti gitu lah ya bisa dibilang mungkin. Ya, ini cuma saya agak bingung gitu. Kenapa ya kadang gitu kalau kita lagi mau tidur atau ngapain gitu, lagi diem gak ngapa-ngapain, itu tuh keinget suatu hal yang memalukan gitu. Gimana kayak aneh gak sih kayak itu suatu hal kecil yang kayak mungkin bisa diabaikan gitu. Tapi pada saat itu walaupun waktu udah lewat somehow keinget. Kayak hal memalukan kayak mungkin ini referensi saja mungkin ya. Dulu saya pas masih kecil inget bang, entah kenapa sampai sekarang masih inget ya. Ini mungkin hal kecil. Cuma dulu pas baru belajar naik sepeda jatuh ke got. Jadi ya itu entah kenapa suatu hal yang entah kenapa tetap inget dan kadang kalau lagi diem ini entah kenapa kepikiran dan akhirnya malu gitu ya. Cuma mungkin dari perspektif dari kamu aja Fer. Menurut kamu ada nggak kayak saran gimana tuh mungkin melupakan hal yang quote-unquote tidak berkenang tersebut? Oke. Terima kasih ya untuk sharingnya. Tapi ya dari perspektif aku, karena ya kan aku memang nggak ada background medis apapun, jadi ya based on my own perspektif aja. Kalau misalnya
memori-memori buruk kayak gitu. Itu kan termasuk dalam trauma ya. Untuk hal lupa itu sebenarnya emang tidak disarankan kalau trauma itu dilupakan. Tapi lebih untuk dihadapi aja ya, atau enggak diterima aja untuk trauma ini. Tapi kalau based on trauma yang kita tahu ya, kalau itu mungkin lebih ke disimpan aja walaupun memang memorinya buruk, tapi itu menjadi salah satu memori yang berharga ya, karena itu sebuah personal experience yang pernah dialami ya, apalagi itu kan pas masih kecil, jadi ya walaupun itu emang buruk tapi itu menjadi salah satu memori yang penting, dan walaupun tidak terlalu berguna ya memori buruknya, tapi ya menjadi sebuah experience lah untuk masa depan atau sekarang. Itu aja sih dari aku. Emang gak salah sih. Itu emang jadi emang at the same time memang jadi cukup pelajaran juga sih bagi saya. Terutama kalau pas lagi kayak nyetir mobil gitu ya, di jalan gang-gang kecil yang ada got ya, itu langsung kayak was-was banget jadinya sih emang. Jadi itu emang satu pelajaran juga sih, I guess bisa dibilang. Tapi ya guys, dari saya I guess itu aja sih. Dimana thank you ya Feren udah penjelasan terkait apa namanya lupanya ini, terutama tadi yang ada 3 jenis lupanya itu, dari short term memory, working memory, itu yang bagi saya baru tuh, terutama yang working memory itu cukup jarang soalnya I guess bisa dibilang, dan juga yang long term memory yang dimana kita ya I guess mungkin itu salah satunya mungkin, walaupun nggak tahu juga ya. Tapi ya kurang lebih dari saya itu aja. Thank you ya Feren untuk penjelasannya terkait lupa ini.